Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang dalil hukum Islam. Jadi setiap apapun yang dilakukan dengan bahasa agama, maka harus disertai dengan dalil hukum Islam. Dengan kata lain bahwa setiap Muslim ketika ingin valid di dalam pelaksanaan ajaran agamanya, maka dibutuhkan dalil-dalil hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini, mahasiswa harus memahami bahwa di dalam ajaran Islam ada yang namanya dalil hukum Islam, agar apa yang dilakukan berdasarkan agama Islam itu bersifat valid. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah usul fikih adalah agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan dalil-dalil hukum Islam, sekaligus menerapkan pada beberapa kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam artian bahwa setelah mendapatkan mata kuliah usul fikih ini, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan serta menerapkan beberapa kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan dianalisis melalui materi-materi dan metode-metode yang sudah pernah disampaikan di dalam perkuliahan. Selanjutnya, di dalam dalil hukum Islam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang mansus. Mansus ini adalah berdasarkan wahyu, dan ada yang ghairu mansus. Yang ghairu mansus itu adalah dalil yang berdasarkan bukan dari wahyu. Dalil hukum Islam yang mansus ada dua sebagai sumber utama di dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah merupakan kalamullah, sementara As-Sunnah adalah apapun yang dikatakan oleh Nabi, apapun yang kemudian diperbuat oleh Nabi, dan juga ketetapan Nabi itu dikatakan As-Sunnah. Dan kedua dalil ini termasuk bagian dari dalil yang mansus atau yang berdasarkan wahyu. Kemudian dalil hukum Islam yang ghairu mansus, dalil hukum Islam yang berdasarkan bukan dari wahyu, ada terbagi menjadi dua, yaitu ada muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama, dan ada yang mukhtalaf fih. Dari beberapa dalil hukum Islam yang ghairu mansus ini, itu ada pengelompokan. Ada yang dikelompokkan di dalam muttafaq alaih yang disepakati oleh para ulama, dan juga ada pengelompokan yang masuk ke dalam mukhtalaf fih yang masih diperselisihkan oleh para ulama apakah itu merupakan dalil hukum ataukah bukan. Muttafaq alaih, dalil-dalil yang dikatakan disepakati oleh para ulama ada dua, yaitu ijma' dengan qiyas. Ijma' sebuah kesepakatan para ahli hukum terkait dengan hukum syarak. Sementara qiyas sebuah metode menganalogikan hukum far'i ke dalam hukum asal. Dalam artian, ketika ada peristiwa baru yang itu secara spesifik tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, namun ada kemiripan dengan apa yang ada di Al-Quran maupun hadis, maka kemudian dilakukan analogi, penyamaan melalui ilat hukumnya, sehingga apapun keputusan hukumnya disamakan dengan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara dalil hukum Islam yang mukhtalaf fih itu ada istihsan, maslahah mursalah, ada istishab, ada urf, ada saddu dzari'ah, ada qaul sahabi, ada syar'u man qablana. Istihsan adalah menganggap baik hukum lain, atau juga bisa dikatakan bahwa mengunggulkan qiyas khafi daripada qiyas jali. Tentunya dengan pertimbangan yang berat dan juga kuat,
ketika akan dipindahkan kepada hukum yang lain. Sementara maslahah mursalah adalah sisi hukum yang memang tidak ada secara spesifik disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, baik dari sisi perintah maupun dari sisi larangan, dalam artian bahwa hukum itu netral. Nah, kemudian dikaitkan dengan kemaslahatan. Ketika terjadi kemaslahatan, baik dururiyah, baik hajiyah maupun tahsiniyah, maka disitulah maslahah mursalah dijadikan sebagai dalil hukum Islam. Kemudian ada istishab, melanggengkan hukum yang lama untuk sampai diterapkan seterusnya sampai tidak ada dalil, kecuali memang terjadi perubahan atau ada dalil baru yang lebih kuat yang mengubah kaitannya dengan ketentuan yang lama. Kemudian selanjutnya ada urf. Urf ini adalah kebiasaan yang sudah menggejala umum di tengah-tengah masyarakat dan tidak melanggar syariat, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Sementara saddu dzari'ah adalah menutup pintu-pintu perantara yang bisa membawa kepada sesuatu yang madharat, sesuatu yang bahaya, sesuatu yang mafsadat, sesuatu yang menimbulkan dosa. Sementara kaum sahabi adalah masing-masing para sahabat yang memiliki pandangan, memiliki pendapat, yang kemudian pendapat dari para sahabat ini bisa kita jadikan sebagai dalil dan sumber hukum Islam. Sementara syar'u man qablana adalah ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan, sudah ditetapkan pada masa lalu, pada masa sebelum datangnya Islam, atau pada masa nabi-nabi sebelumnya, yang kemudian terus dijadikan sebagai ajaran Islam, disempurnakan di dalam ajaran Islam. Kemudian kaitannya dengan dalil-dalil hukum Islam yang mukhtalafih ini, memang statusnya adalah ada sebagian ulama yang membolehkan dijadikan sebagai dalil dan ada yang masih memperselisihkan, masih meragukan apakah dalil-dalil ini merupakan hujjah atau merupakan sesuatu yang bisa dianggap sebagai dalil tersendiri di dalam kajian hukum Islam. Dan demikian, terima kasih pemaparan tentang dalil hukum Islam. Semoga memberikan manfaat kepada mahasiswa, kepada semuanya. Dan sekali lagi, bahwa materi tentang dalil hukum Islam agar supaya kita memahami betul ketika kita berbahasa agama. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, kalau itu atas nama agama, maka kalau ingin perbuatan, perkataan itu dikatakan valid berdasarkan agama, maka harus disertai dengan dalil-dalil hukum Islam. Sekali lagi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.